Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Pagi ini, marilah kita merenungkan tentang kebahagiaan di masa tua, yang diberikan melalui iman kita dalam Kristus. Dunia ini seringkali menggambarkan masa tua sebagai masa kelemahan, keterbatasan, dan kesepian. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki harapan yang lebih tinggi dan kebenaran yang tak tergoyahkan. Dalam firman Tuhan, kita menemukan janji-janji yang indah tentang masa tua yang diberkati. Mazmur 92, ayat 14 berkata, "Mereka yang ditanam di rumah Tuhan, di pelataran-pelataran Allah kita, akan berbuah dalam masa tua." Ini mengingatkan kita bahwa bahagia di masa tua adalah hasil dari hidup yang ditanamkan dalam kehadiran Tuhan. Saudaraku, masa tua adalah saat yang tepat bagi kita untuk menggali hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Saat kita semakin mendekatinya, kita akan menemukan bahwa sukacita dan kedamaiannya meluap dalam hidup kita. Dalam persekutuan dengan Kristus, kita dipenuhi dengan kehadirannya yang membawa sukacita yang tak tergantikan, terlepas dari kondisi fisik atau lingkungan kita. Selama perjalanan hidup kita telah melihat kebesaran Tuhan dan pengorbanannya bagi kita. Di masa tua, kita dapat mengenang dengan rasa syukur segala berkat dan anugerah-Nya. Masa tua adalah waktu yang tepat untuk membagikan kesaksian hidup kita, untuk menyaksikan kasih setia Tuhan kepada generasi muda, dan untuk menguatkan iman mereka dalam perjalanan mereka. Tetapi bahagia di masa tua bukan hanya tentang diri kita sendiri. Ada sukacita yang tak terkira saat kita berbagi kasih Kristus dengan orang lain di sekitar kita. Jadilah saksi hidup akan kasih-Nya, berikan kata-kata penghiburan, doa, dan bantuan nyata bagi mereka yang membutuhkan. Melalui pelayanan kita dapat membawa kegembiraan dan harapan ke dalam kehidupan orang lain, sehingga mencerminkan kasih Kristus dalam segala yang kita lakukan. Saudaraku, renungan ini mengingatkan kita bahwa bahagia di masa tua adalah anugerah dari Tuhan. Kita tidak perlu merasa takut atau cemas akan masa depan, karena Ia yang telah menjanjikan hadir di setiap saat kehidupan kita. Dalam persekutuan dengannya dan pelayanannya, kita akan menemukan kebahagiaan yang tak tergoyahkan yang melampaui usia dan keadaan kita. Saat kita memasuki pagi ini, mari kita menerima janji Tuhan untuk masa tua yang berbahagia. Berpeganglah pada iman kita dalam Kristus, ingatlah akan kasih-Nya yang tak terbatas, dan carilah cara untuk melayani dan memberkati orang lain di sekitar kita. Dalam Kristus, kita memiliki kebahagiaan yang abadi yang tidak terbatas oleh usia atau kondisi fisik. Saudaraku, bahagia di masa tua bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, atau pencapaian yang kita raih. Sebaliknya, kebahagiaan sejati terletak pada cara kita menjalani hidup,
menghargai setiap momen yang kita miliki, dan menjalin hubungan yang berarti dengan orang-orang di sekitar kita. Pertama-tama, kita perlu belajar menerima diri kita apa adanya. Masa tua adalah saatnya kita merenung tentang perjalanan hidup yang telah kita lewati, dengan segala keberhasilan dan kegagalan. Terimalah diri Anda dengan penuh kasih sayang, berdamailah dengan keputusan yang telah diambil, dan gunakan pengalaman itu sebagai bekal untuk memperkaya kehidupan di masa tua. Selanjutnya, penting bagi kita untuk memelihara kesehatan fisik dan mental. Mengapa? Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat menikmati setiap momen dengan lebih baik. Terlibatlah dalam kegiatan fisik yang menyenangkan seperti jalan pagi, senam, atau yoga. Jaga juga kesehatan mental dengan melibatkan diri dalam aktivitas yang memberi kita kedamaian batin, seperti meditasi atau menjalani hobi yang kita sukai. Selama perjalanan hidup kita, jaringan hubungan dengan orang-orang di sekitar kita sangat berharga. Masa tua adalah waktu yang tepat untuk memperkuat ikatan itu. Temui teman-teman lama, habiskan waktu bersama keluarga, dan berbagi pengalaman hidup dengan generasi muda. Saling mendukung, dan menciptakan ikatan emosional yang mendalam, akan memberikan kita kebahagiaan yang tulus. Namun, jangan lupakan pentingnya mengasah jiwa dan hati kita. Perjalanan spiritual yang berkelanjutan dapat memberikan kita kedamaian dan kebahagiaan di masa tua. Temukan waktu untuk merenung, berdoa, atau bermeditasi. Latihlah kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, dan bantu mereka jika kita dapat melakukannya. Memberi dan berbagi akan memberikan kepuasan yang mendalam kepada kita. Akhirnya, penting bagi kita untuk membangun tujuan hidup yang memberikan makna dalam segala fase kehidupan, termasuk masa tua. Temukan minat baru, proyek atau pengabdian yang menginspirasi kita. Teruslah belajar dan berinovasi. Hal ini akan membantu kita tetap merasa relevan dan bermanfaat, menjaga semangat kita hidup, dan memberikan rasa bahagia yang tak ternilai di masa tua. Jadi, mari kita terus berusaha mencapai kebahagiaan yang abadi di masa tua. Nikmati setiap momen, jalin hubungan yang bermakna, rawat kesehatan fisik dan mental, bangun hubungan spiritual yang kuat, dan temukan tujuan hidup yang memberikan makna. Dengan cara ini, kita akan menemukan bahwa masa tua adalah saat-saat yang penuh dengan kebahagiaan, kepuasan, dan keindahan yang tak tergantikan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi.
Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.